Teman-teman, ini saya baru petik ya apel putsat yang di halaman ya. Teman-teman, saya petik apel putsat saya ya. Ini kan ada banyak. Kuahnya kurang begitu bagus ya. Kurang air sepertinya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Sudahnya saya tidak beli dari Bali lagi. Teman-teman, saya sudah sembahyang ya. Selamat pagi. Sudah habis sembahyang, sudah minum kopi. Kita lihat apa yang ada di kulkas. Oh, ada bahan ayam taliwang. Ini tuge ya, nanti tuge ini dia mau masak katanya. Jadi saya hanya masak apa? Ini aja deh, masak jagung ya. Kita buat bakwan atau perkedel jagung. Nah, ini nanti tidak saya buang ya, saya untuk ayam. Jadi begitu disisir, kita sisakan sedikit untuk ayam-ayam ya. Untuk yang hari ini sudah ada semangka yang sudah kita makan, merahnya juga kita sisakan sedikit untuk mereka nanti siang gitu. Dan untuk ini untuk besok ya, besok. Dan ini ya, karena akan kami tinggal ya. Ini ayamnya akan kami tinggal sebentar, ayamnya ikut nganter. Ini kita sediakan apa? Ini melon aja untuk mereka makan. Itu ya, sementara seperti itu gitu, karena memang itu hobi. Dan langsung balik lagi ke Mataram gitu, hanya drop saja. Untuk anak-anak ya yang membantu orang tuanya masak, sesudah dipakai harus dicuci, jangan malas mencuci ya. Ini semua peralatan di dalam rumah itu adalah milik orang tua. Jadi kalau kalian mau memasak, kalian bahasanya pinjam ya, boleh dipinjam nggak gitu ya. Itu kalau menurut saya ya. Jadi agar ada respeknya anak-anak kepada kita orang tua. Boleh dipakai tapi dicuci gitu loh. Boleh kasih saran tapi tidak mengatur. Nah, seperti itu. Boleh mereka mengemukakan pendapat ya, boleh apa saja. Tapi keputusan satu tetap di orang tua, kemudian ditimbang baik buruknya. Pada saat nanti sudah punya penghasilan sendiri, keluarga sendiri, di situ baru kalianlah yang membuat keputusan untuk keluarga kalian sendiri. Yang baik-baik dari orang tua diambil, yang tidak baik tidak usah dipakai ya. Jadi semuanya masih belajar gitu loh. Orang tua juga tetap ya, mungkin tidak perfect sekali, tidak benar semua gitu, tetapi minimal kesalahan itu bisa diminimalisir ketimbang kalian itu runding dengan orang lain. Akhirnya ya kalau orang lain itu baik ya, kalau nggak baik kan nanti malah dijerumuskan gitu. Untuk orang tua juga jangan menjudge bahwa anak-anak itu harus sama seperti kita, karena mereka juga kan punya alam pikiran sendiri, kemudian talent sendiri, kemauan sendiri, hanya diarahkan. Nah, mengarahkannya itulah yang perlu perjuangan ya kalau menurut saya. Kalau anak itu gampang menurut, syukur, tapi kalau anaknya agak keras ya, maksudnya dia punya, saya mau ini A gitu. Kalau agak keras sedikit ya mungkin pastilah, saya yakin ibunya tahu ya bagaimana cara berbicara dengan anaknya. Karena biar bagaimanapun anak itu kan awalnya bersama ya dengan kita selama 9 bulan. Jadi kalau pengalaman saya, dia tidak ada pun feeling kita terasa gitu. Dia sedang bagaimana gitu, bisa kita rasakan ya. Itu kalau menurut saya ya, karena beberapa kali seperti itu. Suaranya yang jauh pun bisa terdengar di telinga kita. Itu ajaibnya ya seorang ibu ya. Jadi kalian harus bahagia ya menjadi seorang ibu. Dan mau menjadi seorang ibu itu pun perlu perjuangan gitu setelah menjadi ibu ya. Harus sabar, kuat, yang terbaik gitu untuk keluarga ya. Teman-teman, saya lupa merekam ya. Ini ya teman-teman ya, seperti yang terdahulu ya. Ini bumbunya pada intinya garam, bawang putih dan merica, itu aja ya. Kalau mau pedas silakan tambah cabai yang
digeprek gitu boleh ya, atau potong-potong kecil-kecil boleh ya, itu kan selera ya. Intinya bumbunya itu aja, merica, bawang putih, dan garam ya. Saya tambahkan terasi juga sedikit sekali, tapi karena kasihan nggak dipakai gitu ya, nggak apa-apa sih pakai sedikit ya. Mungkinan cabai juga sebiji ya, sebiji dibejak begitu ya. Ini aja ya teman-teman, ini saya sisir ya, saya sendiri soalnya nggak bisa sambil pegang HP. Seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, ini tinggal diaduk ditambah telur dan tepung. Kemudian ada sisanya ya, saya sisakan sedikit sebentar. Ini ya teman-teman ya, jadi saya sisakan sedikit di dalam itu, jadi nggak bersih sekali ya. Ini untuk ayamnya ya, untuk cemilannya ya. Baginya kan dia jagung, dedak, sama ada kayak makanannya dia lah. Itu saya lihat suami saya ya, jadi kalau nggak ada suami saya saya campur aja semuanya ya. Saya campur aja, tapi saya lihat mereka lahap tuh makannya, berarti kan mereka suka gitu. Saya berpikir sederhana aja ya, apa yang kita makan itu aja saya kasih, mau suka mau enggak. Tapi saya lihat habis-habis aja sih. Terus saya lihat suami saya memang lebih, karena dia suka ayam ya, mengurus ayam tuh dari muda, sedangkan saya kan baru-baru di sini ya, baru menikah gitu. Terus saya lihat itu ada jagung, ada, ya udahlah saya campur aja semua gitu. Terus kata suami saya, aku banyak-banyak banget ngasihnya gitu. Terus saya pikir karena kering ya nggak apa-apa, dan memang ternyata nggak apa-apa gitu. Ya udah, nggak masalah. Jagung tuh besok nih, jagung. Ini juga ada pisang, nanti saya kasih pisang. Udahlah apa-apa aja ya, apa yang kita makan gitu. Yang penting dia tidak busuk gitu kalau menurut saya ya, tidak basi, tidak busuk. Kita aja nggak suka ya, mereka kan bilanglah makhluk hidup juga ya, ya pasti nggak suka juga gitu. Iya, pokoknya sisa-sisa yang kita makan gitu ya, sisa yang kita makan atau sisa yang tidak kita pergunakan yang masih bagus segar itu kita kasih aja, anggap cemilan gitu ya. Nah teman-teman, saya campurkan tepung terigu, dan tepung bakwan sedikit ya, telur 2, udah. Bumbunya merica, bawang putih, dan garam, bisa ditambah terasi sedikit jika suka ya. Kemudian cabai kalau suka pedas ya. Ini sebelum saya tambah cabai sebentar ya teman-teman. Ini anak-anak beli garlic bread seasoning gitu, coba ya isi apa aja deh dicoba, tapi maksudnya yang agak masuk akal gitu ya. Namanya garlic, saya tertarik garlicnya ya, garlic ini kan pasti gurih ya, jadi bukan yang manis gitu maksud saya. Berarti masih masuk di gurih, berarti kemungkinan bisa kita coba ya. Coba sedikit, kayaknya enak nih. Gitu ya, garlicnya kelihatan enggak sih? Teman-teman, saya panasin penggorengan ya, saya pakai yang kecil aja penggorengannya nih. Anak-anak kemarin menggoreng ayam kayaknya, saya pakai itu aja ya. Lebih 2 hari itu minyak harus dibuang. Saya pakai hanya 2 hari ya. 2 hari itu bisa 2 kali goreng ya, atau paling banyak 3 kali goreng ya anak-anak ya. Teman-teman, mungkin saya perlu bercerita sedikit ya. Ini bisa masak ini karena belajar sendiri ya, maksudnya kemauan sendiri. Misalnya bibi di rumah gitu masak gini, terus kita pengen tahu gitu, pakai ini aja. Terus pada saat di kos, aku nggak punya nih bahannya kayak gini kayak gitu, aku nggak punya bahannya gitu. Terus saya pakai yang seadanya aja, ternyata enak gitu ya. Jadi saya masalah bumbu itu fleksibel gitu ya. Kalau nggak ada mungkin bisa kayak masako, mungkin seperti itu ya. Masako dan cabai mungkin seperti itu. Atau mungkin garam sama merica aja. Intinya masalah rasa itu sudah lewat ya teman-teman ya. Karena kalau di kos kan harus cukup ya. Jadi saya terutama ya, lidah saya tuh apa-apa aja. Yang penting dia bersih gitu teman-teman. Maksudnya bahannya itu segar, tidak bau, tidak busuk, tidak yang
masih layak dikonsumsi gitu. Itu ya bekal saya teman-teman ya, walaupun orang tua saya bukan orang yang nggak punya juga ya, tapi orang tua itu apa ya, ilmu silakan, silakan kamu mau ambil jurusan apa, kuliah silakan, nah gitu. Kalau ada perbedaan, kenapa kamu minta ini, minta itu, kenapa, apa alasannya, udah cukup gitu ya. Dan selama itu positif selalu didukung. Itu yang saya tahu dari orang tua ya, orang tua saya. Kemudian untuk masak juga gitu. Kalau memang mau tahu, silakan belajar sendiri gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Sisa lontong, kemarin beli lontong tuh kayaknya ya. Katanya dia mau buat pecel apa mau buat ayam taliwang gitu, saya biarin aja. Dia udah beli bahannya, tapi anaknya masih tidur. Nanti kalau udah mulai ospek sekolah, nah harus mulai lagi tertib ya. Hari ini tuh nggak masak nasi. Ini saya simpen di sini aja, biar dia anget. Ini nggak apa-apa ya, kena daun pisang itu nggak apa-apa. Nasinya. Dan untuk yang kering-kering, ini biasanya saya rendam aja. Tunggu anak-anak, siapa-siapa yang mau mencuci piring. Jadi kita menilai saja ya. Jadi orang tua tuh nilai aja. Yang mana tergerak untuk mencuci piring. Nggak banyak sih, karena barang kami nggak banyak juga. Untuk tempat ini ya nanti. Saya tinggal masak ini aja teman-teman ya. Karena anak-anak sudah suka masak, mereka suka masak sendiri. Ini juga sembahyang saya ada beberapa tempat ya, tapi saya cuma ambil satu tempat yang utama yaitu di Merajan dan di dapur. Yang lain anak-anak ya. Jadi silahkan mereka apa harus ada inisiatif sendiri gitu. Saya ngarahkan aja. Besoknya lupa ya ingetin lagi gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi anak itu juga dia punya ini sendiri ya, arah pemikiran sendiri seperti kita, tetapi mungkin masih perlu diarahkan gitu. Tidak usah terlalu keras juga ya. Yang penting anak itu berguna bagi bangsa dan negara dan bagi dirinya sendiri, bagi lingkungannya gitu aja. Buat saya udah cukup. Daripada dia terlihat hebat tetapi tidak punya hati nurani gitu ya, atau dia tidak bisa membedakan benar salah. Nah itu menurut saya gagal total ya. Walaupun dia uangnya banyak tapi gagal total ya sebagai manusia gitu. Jadi yang paling bagus tuh yaitu dia menurut saya ya. Jadi dia itu berhasil balancing life gitu. Makan ya cukup gitu, kalau bisa kan tetap cukup ya. Dari pendidikan yang kita bekali. Teman-teman asik ngobrol di agak ini sedikit tapi nggak apa-apa. Masih aman. Nah teman-teman, dulu saya selalu mencampurnya dengan air ya. Mungkin kebanyakan airnya jadi encer, tapi ini enggak ya. Ini saya isi air sedikit ya, mungkin sekitar sedikit lah, 3 sendok makan mungkin ya. Itu jadinya garing seperti ini. Ganti ya teman-teman ya. Awalnya saya pakai pisau untuk mendapat butirannya, iris tipis ya. Kemudian saya mau memakai pengupas buah itu. Jadi itu tidak keuntungannya kita tidak capek ngulek ya. Jadi tidak ada ulekan tuh nggak apa-apa gitu. Dan ini bukan bakwan ya, ini pergedel teman-teman. Karena tadi kan pakai sendok itu ditekan-tekan sedikit jadi hancur. Nah kalau bakwan kan tepungnya yang banyak ya. Dan jagungnya mungkin hanya satu, tepungnya mungkin lebih banyak lah ya. Lebih hemat gitu. Tapi yang mana aja sama-sama enak ya, buatan Indonesia. Makanan Indonesia enak aja ya. Biasanya anak-anak makan nasi juga sedikit, roti sedikit gitu. Yang saya tekankan sekarang sayur dan buah. Kakaknya dulu nggak suka buah, sering sariawan, padahal dia suka sayur. Nah itu aneh ya. Terus saya bilang coba makan buah, soalnya yang lain nggak ada sariawan. Akhirnya kakaknya mulai makan buah ya, dia suka buah naga, buah apa deh, boleh gitu. Ya beli buah naga, paling 2 biji ya teman-teman, itu pun dibagi sama dia, kakak itu ya. Terus dimakan, syukurnya ya sengkari ya, dia berhenti sariawan teman-teman. Bibirnya juga pecah-pecahnya ya, berhenti ya. Ternyata itu bedanya ya, sayur untuk pencernaan mungkin gitu ya, untuk melancarkan BAB, sedangkan buah itu vitamin mungkin ya, vitamin kulit. Jadi saya ke pasar itu ya teman-teman. Ibu nggak beli daging bu, nggak, kayaknya masih itu. Kakaknya juga suka, anak saya suka beli sendiri gitu. Jadi ibu dagingnya tuh ada tulangnya, ada yang nggak ada tulangnya ya, apalah ya cerewet gitu. Akhirnya saya suruh, oh kalau itu belanja ke pasar tuh sendiri gitu, kesempatan.
kesempatan mengajarkan anak gitu. Ya udah sendiri aja, ibu kan nggak ngerti kamu mau apa gitu. Terus saya beli itu paling yang saya suka ya. Dan anak-anak pasti suka gitu. Ya kayak jagung, kemudian apa sih bakwan uti-uti itu ya. Kalau ingat tuh suka yang ada udangnya, nanti saya ajarin karena itu makanan favoritnya. Itu kapan-kapan kita buat ya teman-teman ya. Eh, yang pasti ya teman-teman pasti sudah tahu. Untuk yang belum tahu ya, yang masih muda-muda yang malas masak kayak saya dulu ya. Saya ingat dulu Mbak Farah, Mbak Farah Queen kalau nggak salah. Itu yang membuat saya tuh suka masak ya. Dan Mbak Dian ya, Mbak Dian Bara. Maaf ya saya sebut ya. Tapi memang benar ya teman-teman ya. Itu membuat masak tuh simple. Kalau Mbak Dian itu apa ya? Yang saya suka aja sih. Kayak telur isi parmesan itu sampai sekarang saya hanya beli ya keju parmesan. Dan memang ternyata lebih enak gitu. Dulu saya makan di Gili loh, apa ya diisi kok telur dadarnya enak banget ternyata itu ya. Kemudian kalau Mbak Farah itu dulu saya ingat itu ayam suwir ini apa sih namanya? Serai ya. Serai yang dipotong. Oh, kayak gini deh dia geprek kok enak banget sih. Terus tangannya bersih tetap ya. Terus dandanannya nggak acak-acakan ya. tetap tetap bersih gitu ya, tetap rapi. Itu saya salut ya. Akhirnya saya oh masa itu nggak mesti berminyak-minyak gitu. Akhirnya kuliah waktu itu ya. Akhirnya ya saya nyoba-nyoba dan akhirnya suka masak ya. Terima kasih ya, walaupun kita nggak kenal.